Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Miftahul di Dakwah Populer, teman-teman. Oke, di tema kali ini teman-teman saya menemukan video yang menarik, yaitu tentang ceramah Syekh Ali Jaber yang sedang viral ya teman-teman, karena ini juga bisa menjadi pengingat kita semua bagaimana kita menghadapi kematian atau bekal kita dalam menghadapi kematian. Karena memang seseorang di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya akan hidup di dunia, tetapi kita semuanya akan menuju ke akhirat, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat adalah tempat terakhir kita, yaitu menuju jannah atau menuju ke nar, menuju ke surga atau ke neraka. Nah, ini salah satu apa yang menjadi topik kita hari ini tentang ceramah Syekh Ali Jaber, memberikan banyak ilmu kepada kita, memberikan peringatan, memberikan bekal kita, dan menjadikan bekal untuk kita semua bagaimana kita seorang muslim, seorang yang beragama Islam, yang tentunya kita harus siap menghadapi sebuah jalan akhir, yaitu menuju kematian atau di alam akhirat, teman-teman. Dan tentunya kita semua tahu bahwasanya semua apa yang di dunia ini akan kita tinggalkan kecuali 3 perkara. 3 perkara apa saja? Yaitu amal perbuatan kita, ya tentu amal baik ya, amal baik seperti sedekah jariah, sedekah apa yang telah kita lakukan di dunia ini, bisa berupa sedekah berupa uang, berupa tenaga atau pikiran, bahkan sedekah-sedekah yang positif yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah amal jariah kita, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pasti setidaknya kita harus mempunyai ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang diajarkan oleh teman kita, oleh anak kita yang sudah mempunyai anak atau keluarga kita. Ilmu yang bermanfaat ini pastilah berguna untuk orang-orang di sekitar kita, dan itu menjadi aset kita dan akan dibawa sampai ke akhirat kelak. Jadi seperti yang disebutkan tadi, yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh atau doa anak-anak yang soleh. Di sini bisa diartikan anak yang soleh tidak harus anak secara biologis ya, tetapi bisa juga berarti anak yang telah kita didik menjadi anak-anak yang soleh, bisa anak angkat, mungkin anak didik kita, atau bahkan seseorang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, dan mempunyai anak-anak yang soleh, dan dia mendoakan orang tuanya, ini menjadi aset kita. Ketiga aset ini harus kita jaga untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tidak luput dari ceramah dari Syekh Ali Jaber, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Ali Jaber, almarhum Syekh Ali Jaber, yang selalu mengingatkan kita harus waspada bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat daripada akhir dari hayatnya. Atau sebagian ulama juga berpendapat seseorang yang husnul khotimah dilihat dari bagaimana dia cara meninggalnya atau cara meninggalnya di akhir hidupnya. Kita bisa melihat seseorang meninggal dunia dengan cara yang baik, maka insya Allah dia adalah husnul khotimah. Karena apa yang menjadikan kebiasaan kita sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menutup usia seseorang dengan apa yang dilakukan dengan sesuai kebiasaan seseorang tersebut. Jika seseorang rajin beribadah, insya Allah dia akan meninggal di masjid. Atau jika seseorang yang berbuat maksiat, melakukan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup usianya atau meninggal dunia dengan cara ya dia berbuat maksiat ya, berbuat kemaksiatan. Dan oke, langsung saja kita akan menyimak video dari Syekh Ali Jaber, bagaimana beliau yang selalu menasihati kita bagaimana kehidupan akhirat kelak, atau bagaimana cara agar kita senantiasa berwaspada untuk menghadapi kematian. Oke, kita simak videonya. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia.
Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudhatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, "Ya Allah, aqimis sa'ah," segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, "Ya Allah, la tuqimis sa'ah," janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca, "Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'hu, fa in amsakta nafsi." Ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirat. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya-Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah. Hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman dari video telah kita lihat teman-teman, bahwasanya kita harus mempersiapkan bekal sebelum kita meninggal dunia, karena memang tadi yang disebutkan adalah sebuah kuburan atau bisa disebut dengan alam barzah adalah awal dari segala penentuan. Jika di alam barzah tersebut atau di alam kuburan tersebut memang kita sudah lolos atau memang baik-baik saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah, maka seterusnya atau setelah kita menuju ke akhirat kelak, nantinya kita akan lurus-lurus saja, tidak ada masalah. Dan ini ditentukan oleh bagaimana kita di alam barzah tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang sudah banyak dosa, bermaksiat di dunia, dan bermasalah di akhirat atau di alam barzah tersebut, di alam kubur tersebut, maka tentunya ke depannya atau ketika setelah alam barzah menuju ke alam akhirat, maka akan banyak kendala-kendala yang dihadapinya. Dan ini sangat jelas sekali disebutkan oleh Syekh Ali Jaber paparan tentang video tersebut. Dan insya Allah kita semua yang selagi masih hidup di dunia ini semoga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti apa yang telah diperintahkannya dan juga menjauhi apa larangannya. Dan mungkin ini saja teman-teman video di channel Dakwah Populer, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, segera subscribe agar mendapatkan video-video yang bermanfaat. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.